Shalom, Shalom, Soteria, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya, dalam acara spesial ini, Healing and Deliverance Ministry, HDM, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan saudara-saudara. Ya, beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati ya, Hari Sengsara Tuhan, ya, penderitaan Tuhan sampai kematian, lalu di atas kayu salib, Tuhan sampai disalibkan, darahnya tercurah, ya, mati, dikubur, 3 hari kemudian dia bangkit, dan tidak lama kemudian dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Haleluya, sudah terjadi. Diperingati saudara-saudara, diperingati, ya, puji Tuhan saudara, kita masih terus mengingat seperti itu saudara ya, tidak bosan-bosannya, ya, saudara-saudara, itu sudah kita lalui ya. Nah, itu saudara-saudara, saya akan menyampaikan khotbah saya, ya. Khotbah saya ini saya beri judul Mission Impossible. Ya, misi yang mustahil, tidak mungkin, begitulah ya misi ini. Ini apa saudara? Mari kita baca dulu saudara, ya, di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 37, ya. Injil Lukas pasal 1 ayat 37 itu begini saudara-saudara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wah, ini seringkali saudara dengar. Kita kalau baca ini senang saudara. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, ini kalau saudara membaca judulnya kan mulai dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai yang ke 38, tapi saya tadi baca ayat 37. Tapi ini saudara kan judulnya pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Impossible, sampai detik ini masih terus dipertentangkan. Kelahiran Yesus sebagai anak Allah, Allah sendiri yang datang sebagai manusia di dalam Yesus Kristus, ya, dikandung oleh Roh Kudus melalui seorang perempuan yang suci, yang kudus, ya, yang namanya Maria. Tapi saudara-saudara ini dipertentangkan terus diupek-upek terus saudara, ya, mengenai kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi firman Tuhan dalam ayat 7 ayat 37 Lukas Injil Lukas pasal 1 ayat 37 kan mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tema saya Mission Impossible, itu mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi tidak mustahil saudara. Ya, mungkin, selalu mungkin, karena Allah yang bekerja. Ini terus saudara-saudara, sampai kepada berapa hari tadi saya sudah sampaikan mengenai sengsara Tuhan, kematian Tuhan Yesus, ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Ini diupek-upek terus diolah-olah terus bahwa itu nonsen, mustahil. Maka saya dikasih judul, tema saya ini Mission Impossible, tapi itu tidak mustahil. Kalau Allah yang menghendaki, tidak ada yang mustahil apapun yang terjadi dalam dunia. Ini loh terbatas. Sekarang ada canggih-canggih, ada yang namanya apa itu, ya, AI atau apa itu canggih kan. Oh, itu tidak mungkin bisa mencerna sampai yang namanya meraih kelahiran Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus mati disalib, bangkit kembali, ya, Natal sampai Paskah. Itu sudah terjadi sekali saja untuk selama-lamanya, selama dunia ini masih ada.
Diberitakan ini, diperingati. Jadi tidak terulang kembali, saudara. Jangan salah mengerti. Tidak, sekali untuk selama-lamanya. Nah, itu dikatakan orang-orang itu impossible. Tapi bagi Allah possible. Ya, bagi saya juga possible. Tidak mustahil. Sudah terjadi. Saudara percaya enggak itu? Kalau percaya kan percuma iman kita kepada Dia. Ya, ini. Nah, saudara, tapi dalam perjalanan waktu mulai lahir sampai kepada kematian, kebangkitan itu, di tengah-tengah itu kan ada pelayanan Yesus Tuhan kita. Nah, ini saudara-saudara. Pelayanan ini loh kita lihat saudara-saudara. Saudara kita baca ya. Di dalam Injil Matius pasal 10. Ya. Maaf, Injil Matius pasal 9 dulu saudara. Ya. Di sana saudara bisa baca ayat 35. Bagaimana saat Yesus melayani pada waktu itu, ya. Di tengah-tengah dari kelahiran sampai pada kebangkitan, dari Natal sampai Paskah, di tengah-tengah Tuhan Yesus melayani, saudara. 3,5 tahun, tapi luar biasa. Dicatat buku tebelnya begini, dan bahkan masih ada lagi, saudara, yang dicatat, yang tidak dicatat. Ini, saudara. Kita baca ini, saudara, Injil Matius, ya, pasal 9 ayat 35. Demikianlah. Ya, pelayanan Yesus ini dulu ya, berkeliling ke semua kota dan desa. Tidak hanya kota saja, saudara, tapi sampai ke desa. Ayo, siapa? Hamba-hamba Tuhan yang di kota-kota itu loh ya, yang udah nyaman di kota-kota, melayani sampai di desa-desa. Ini bukan sekedar desa biasa. Oh, susah. Ya. Apalagi pada waktu itu. Puji Tuhan, saya sudah diperkenan, saudara. Sebelum melayani HDM ini, saya sudah pernah menginjil, saudara. Ya, sampai ke desa-desa ini, saudara-saudara. 10 tahun loh, saudara. Ya, udah mudah. Ya, itu sebelum April masuk desa itu. Wah, sudah pernah saya ceritakan ya itu ya. Nah, itu saudara-saudara. Jadi tidak hanya kita hanya di kota toh, enak, nyaman lah di kota. Nyaman, saudara. Coba di desa. Tapi Yesus melakukan itu. Ini contoh panutan, diikuti enggak? Apa yang dilakukan? Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Ada saat itu. Mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Kalau sekarang di gereja-gereja, dia memberikan pengajaran. Pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Apa saja yang baik, yang benar. Ya. Hati-hati saudara, jangan ikut-ikutan mendapatkan pengajaran yang berbeda loh. Serupa tapi tidak sama. Memakai nama Yesus. Tapi jangan sampai terkecoh. Kita harus jelas-jelas benar tahu. Dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Memberitakan kabar keselamatan. Serta apa? Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Loh, ini dicatat. Ini pelayanan Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus melayani. Bagaimana saudara-saudara? Apa kita mau mencontoh itu atau tidak? Apa ini di skip aja? Karena di sini ada kata-kata melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ada mujizat-mujizat. Ada keajaiban-keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan. Apa? 5 roti, 2 ekor ikan, ribuan orang dikenyangkan, bahkan lebih. Air dirubah jadi air anggur. Loh, masih ada enggak itu? Yang seperti model-model begitu itu? Saudara tidak pernah melayani seperti itu. Ya pasti menolak. Wah, itu zaman dulu. Ya, orang sakit disembuhkan zamannya Yesus. Zaman sekarang ada dokter canggih-canggih hebat-hebat. Ya, saya kemarin udah ngomong kok itu kok. Saya temanya kan dokter aja, udah tak jelas lagi itu. Lihat saja itu.
Judul saya waktu itu kan Dokter Ajaib Rabu yang lalu ya. Ini saudara-saudara, bagi saudara yang menentang, loh itu aja ditentang kok, dikatakan ini dan itu. Loh ini pelayanan Tuhan Yesus, dikatakan loh zaman dulu dengan sekarang udah beda, pengetahuan semakin bertambah, ya begitulah. Ya sudah, terserah. Nah, tapi saudara, ini kan pelayanan Yesus. Mungkin kita tidak bisa mencatat, ya mungkin ya gitu ya. Tapi lihat perintahnya saudara. Apa perintahnya ini? Saudara lihat di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 10. Ya. Di ayat 7 dan 8. Demikian saudara. Ya. Ini Yesus yang berfirman, ya, memberi perintah kepada ke-12 rasul, murid-muridnya itu. Ya, pada waktu itu lah, mungkin pada sekarang, oh enggak, sekarang beda. Ya terserah lah ya saudara ya, suka-suka ya. Nah, ini saudara, ayatnya begini. Ya, Injil Matius pasal 10 ayat 7 dan 8. Pergilah, pergi saudara. Ndak enak-enakan di belakang meja. Saya dulu pergi, ya, masih tenaga fisik manusiawi masih kuat, masih bisa kemana. Sekarang kan saya lewat YouTube. Loh ini semua ada ceritanya, ada kesaksiannya, ada. Apakah ini dari Tuhan apa tidak ya terserah. Tapi bagi saya tahu Tuhan perintahkan seperti itu. Pergilah, pergi. Sekarang kan ini banyak ya hamba-hamba Tuhan yang masih muda-muda loh ya, mau pria maupun perempuan, wah ya, hebat-hebat saudara. Ya, ada yang punya gelar wis sampai berderet-deret saudara ya, dari depan loh. Ada sing terus belajar. Belajar itu enggak apa-apa, boleh ya, terus belajar. Tapi kalau enggak dipakai, hanya diam saja. Cuma di depannya ada titelnya, belakangnya titel. Wah, sampai berapa itu? Wah, saya begitu, saya tidak ada sama sekali belakang, tidak ada, ya saya bejana saja, tidak ada artinya, itu bejana tanah liat, tapi dipenuhi Roh Kudus. Itu yang kita dambakan, saya dambakan saudara. Pergilah, lo harus suruh pergi, tidak enak-enak dah tahulah apa, dan beritakanlah, memberitakan apa? Kerajaan surga sudah dekat. Lupa dari dulu dekat terus. Iya. Dekatnya kita sama Tuhan Yesus kan lain. Tuhan Yesus 1000 tahun itu 1 hari bagi Tuhan. Ya kita 1000 tahun, Yesus 1 hari loh. Coba bayangin bagaimana. Dekat. Silahkan. Hati-hati loh saudara. Ini dipersoalkan terus juga saudara. Terus ayat 8 juga begini, mengatakan begini, ya ini tidak hanya pergi memberitakan Injil, tapi Tuhan mengatakan sembuhkan orang sakit. 1, sembuhkan orang sakit. Ada penyembuhan. Wah jangan diotak-atik lagi lah. Jangan, wah itu sakit ini bisa bicara mengenai rohani. Ini enggak, ini ya sakit. Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, tuli, ya. Wah macam-macam. Sekarang penyakit, waduh semakin macam-macam. Saya sampai detik ini loh melayani itu. Lah, saudara-saudara, mengenai ini dan sampai apa yang saya sampaikan, saya teruskan dulu. Ya ini loh ya, nanti saya mau ngomong. Setelah menyembuhkan orang sakit, katakan bangkitkanlah orang mati loh ya. Mau diotak-atik lagi ya, mati bisnisnya, mati ininya, ya silakan aja. Tapi ini orang mati benar-benar, orang yang sakit lalu mati. Sama apa yang dikerjakan Yesus, menyembuhkan orang mati, bangkitkan orang mati seperti Lazarus, seperti zamannya perjanjian lama itu, Elia, anak dari seorang janda di Sarfat, mati. Ini perintah Yesus kepada siapa? Waktu itu kepada murid-muridnya. Lah sekarang ini kepada siapa? Apakah tidak kepada saya dan saudara? Hei, hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil, gembala-gembala,
pendeta-pendeta rohaniwan semuanya. Ini perintah Tuhan diabaikan atau dilakukan. Bukan sekedar hanya memberitakan Injil, memberikan pengajaran, tapi apa dikatakan? Sembuhan orang sakit. Bangkitkan orang mati. Tahirkan orang kusta. Tahu ya? Apalagi? Usirlah setan-setan. Wah, perintahnya Yesus. Wah, impossible. Makanya misi saya ini, saya di ADM ya mission impossible. Saya melayani seperti ini. Misi yang tidak mungkin, mustahil. Siapa saya? Tidak ada artinya apa-apa. Tidak bisa. Lain nama Yesus. Dia kan Tuhan, dia kan Allah. Begitu saudara. Katakan, wah itu begini, begitu. Wah, di-skip aja. Digunting aja, habis tipis katanya. Sampai Alkitabnya. Loh ini saudara-saudara. Ini perintah Tuhan, saya tidak mau saya manggil huruf-hurufnya saja. Ya, bangkit ke orang mati ya, orang mati. Ini saudara-saudara, ini yang saya katakan mission impossible. Tapi Tuhan sudah berfirman, bagi Allah tidak ada mustahil. Bahkan ada yang dikatakan bagi orang percaya pun tidak mustahil. Ya, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya. Bukan kitanya, kalau kita sendiri makan banyak lah. Maaf ya, maaf ribu maaf. Orang yang semakin pandai teolognya, tidak semua. Makanya ada contoh Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Sudah ngerti sendiri Rasul Paulus siapa? Ini loh Rasul Paulus, pintar banget. Tapi setelah bertemu dijamah Roh Kudus, apa yang terjadi saudara? Berbeda. Rasul Petrus nelayan saja, nggak ada pandaian apa-apa loh, 3,5 tahun tapi ikut Yesus. Tapi terjadi hal yang kadang-kala begitulah ya. Nah ini saudara-saudara, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan. HDM. Oh, memberitakan Injil, saya beritakan cuma saya katakan soteria. Oh, ada keselamatan kekal dari Tuhan Yesus. Ada pembebasan. Saya sudah katakan ada pembebasan, dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari sakit penyakit, dibebaskan ya dari ikatan-ikatan belenggu kuasa gelap. Ini saudara. Ya, puji Tuhan saudara-saudara. Nah, ada ini pelayanan dikatakan pelayanan impossible. Saya makanya beri tema mission impossible. Tetapi Allah sudah berfirman, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi pelayanan saya, saudara. Dan saya buktikan, bukan berteori, bukan omong-omong saja, bukan cerita dongeng komik. Kayak komik aja ya, cerita komik begitu. Ya diceritakan ini, tidak bisa. Ini loh, harus ada yang mengeksekusi saudara-saudara. Firman yang tercatat dikatakan firman Rasul Paulus mengatakan itu. Kalau tidak dieksekusi. Firman Allah itu hidup, iya, dan kekal, dan amin saudara-saudara. Tapi perlu ada. Dihidupkan benar-benar. Siapa yang menghidupkan? Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu, saya diberitahu gitu. Saudara, siapa saja, jemaat, hamba-hamba Tuhan semua harus penuh Roh Kudus baru bisa melaksanakan ini. Tuhan melayani, Tuhan memberi perintah. Bagaimana? Tuhan memberi perintah kan? Tuhan juga melayani. Mau dilakukan enggak? Ya silakan. Akibat itu banyak orang loh datang, saudara. HDM juga begitu. Impossible. Dah, possible. Karena apa? Ada Roh Kudus.
Orang sakit, wah berapa banyak sudah. Sampai detik ini loh. Penyakit. Ya, disembuhkan. Saya katakan, selalu saya katakan. Berapa kali, berkali-kali ya saya mendoakan orang-orang yang divonis mati. Ya karena penyakit. Ada yang koma. Nah, itu masalahnya macam-macam. Ada karena penyakit, juga ada karena hal yang lain. Hidup loh, dah didoakan. Roh Kudus bekerja. Saya ndak bisa. Titel-titelmu itu loh ndak akan mungkin bisa saya beritahu. Kalau engkau tidak bergerak mengaktifkan yang namanya Roh Kudus di dalammu, di dalamku ini. Dia itu Roh Allah. Itu sudah jelas-jelas saudara disampaikan Yesus. Ya, sebelum naik ke surga, dia beritahu Roh Kudus turun, kamu akan berkuasa. Kuasa apa? Untuk apa? Memberitakan Injil, memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Terus dia juga ini menyembuhkan segala penyakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit. Banyak kan sudah terjadi. Loh, saya juga ada buktinya kok. Selain orang-orang itu ada bukunya mengenai itu. Kesaksian-kesaksian. Loh banyak. Loh itu loh saudara ya. Ini saudara-saudara. Saya katakan mission impossible. No. Ketika ada Roh Kudus, semua akan jadi possible. Dia yang bekerja melalui saudara dan saya. Bisa siapa saja. Tuhan tidak pakai orang yang wah sudah ahli teologi. Tidak, orang biasa-biasa kok. Seperti saya bisa. Bukan karena saya kan jadinya, saya tidak bisa apa-apa ya. Nah kalau mereka pandai ya mungkin wah itu karena dia pandai kok, pinter kok, wah itu berderet itunya, titelnya. Bukan itu baik saja lah, tapi pergilah, beritakanlah Injil kerajaan surga sudah dekat, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Bagaimana? Mau atau tidak mau? Katanya bukan karunia, loh ya bisa saja. Nah, saya kan juga ada di karunia dulu. Tapi kalau dikerjakan, Tuhan mengatakan yang penuh Roh Kudus. Dalam penuh Roh Kudus enggak. Jadi tidak juga banyak di belakang mimbar saja, turun. Pergi. Nah, saudara-saudara, ya, saya buktikan loh ya, tapi versinya beda, tapi intisarinya kan sama. Mengenai 5 roti 2 ekor ikan, mengenai air berupa cair anggur, saya buktikan. Tidak sama itu, seperti itu sama gitu loh ya, tapi intisarinya mengenai itu tuh sama. Begitu loh, karena waktu kan berbeda. Jadi ini loh saudara-saudara yang tidak pernah, ini tidak hanya diperingati, oh ada terjadian pelayanan Tuhan Yesus seperti itu, perintah Tuhan Yesus, itu sudah tidak hanya diperingati aja, tapi dipraktekkan, dilakukan. Ngerti? Dilakukan. Bukan hanya digembar-gemborkan di belakang seperti ini, di mimbar ini saudara, enggak, tapi dipraktekkan, turun. Enak saudara kalau di sini. Gini aja terusan. Nah, ini saudara sudah dilakukan. Dan benar-benar Alkitabiah. Kalau mengenai kelahiran Yesus Natal sampai Paskah, itu sekali terus-menerus sepanjang dunia ini ada. Diperingati itu. Kalau ini tidak diperingati, dilakukan terus-menerus. Pelayanan Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus apa? Dilakukan. Bukan saya dan saudara sendirian. Ada Roh Kudus. Roh Allah. Yesus dulu waktu masih di dunia, dia sebagai manusia, dia juga penuh Roh Kudus. Jangan salah mengerti, saudara. Roh Kudus kan roh Tuhan, roh Allah sendiri.
Ini saudara-saudara, ya bagaimana? Silakan saudara-saudara, ingin gerejamu benar-benar diberkati dengan orang-orang yang datang, saudara harus melakukan apa yang dilakukan Yesus, apa yang diperintahkan Yesus. Firman-Nya, katanya ya dan amin. Firman Allah yang tercatat ini ya, ini bagus, ini hidup. Tapi kalau tidak dipraktekkan ya mati, tulisan aja. Ada syarat-syaratnya, saudara selalu memberikan firman Tuhan. Ada syaratnya firman Tuhan itu. Kok disertai, engkau ditanuni apa malaikat-malaikatnya. Loh, tidak hanya sekedar itu, ada syaratnya. Loh, gimana enak teman saudara? Lain di dunia sama nanti di surga beda. Ini saudara-saudara, ya saya nyampaikan, saya ada pengurapan terus. Banyak masalah sekarang. Lebih susah, lebih sulit loh. Menjelang kedatangan Tuhan ini sudah dijelaskan di firman Tuhan, terjadi betul bencana demi bencana apa saja melalui alam ini, melalui apa saja lah. Nah itu kan sudah Roh Kudus juga udah lama ya menyampaikan masalah itu. Sampai sekarang sakit, penyakit dan lain sebagainya. Hati-hati saudara. Dan saya terus menjaga jangan sampai tertipu daya. Dan ini yang terakhir saya mau nyampaikan di dalam tadi itu, di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 8 kan mengatakan begini. Tapi seterusnya kan begini. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Orang minta bayaran, lain lah ya kita kalau sama dokter, ada dokter ya ada bayarannya. Nggak tahu ini zaman itu ya mengusir setan, loh ada bayarannya saudara. Dulu ada, nggak tahu sekarang ya ada yang namanya pemburu hantu. Nggak tahu berapa satu hantu bayarnya. Ya udahlah. Saudara dengar-dengar saja sendiri. Ini saudara-saudara harus benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah kehendaknya yang jadi. Tuhan itu berdaulat. Jangan sama putus asa dalam hal apapun. Jangan putus asa, jangan patah semangat, jangan menyerah. Masih ada Roh Kudus yang bekerja saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja, bertindak. Itu yang selalu saya katakan. Mari saudara, saudara ada pengurapan ini. Apapun masalahmu, apa saja, saya tidak memberitakan hanya kabar keselamatan, ya itu nanti kan, pasti, tapi masih di dalam dunia ini kita butuh untuk menjaga iman kita stabil. Kalau tidak habis kita, ada siapa? Ada iblis. Yang menyerang sekarang ini lebih aktif. Kalau dia 24 jam saudara, tidak bisa 24 jam. Saudara kan ada tidur. Oh, kalau ada Roh Kudus hidup terus saudara, roh saudara. Ya, mari saudara, saya menggunakan sarana ya, pakai minyak. Ya, saudara tahu. Kalau ada minyak yang belum dikuduskan dari teman ini saya mau kuduskan ya. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak-minyak yang belum dikuduskan sekarang aku hembusi dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak yang biasa itu dikuduskan menjadi minyak yang kudus. Dan Roh Kudus akan bekerja. Haleluya. Sekarang saudara urapkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi saudara. Apa kebutuhanmu? Orang-orang yang sakitnya itu loh. Apa sajalah. Sampai koma segala macam. Dan itu kan ada ceritanya sendiri-sendiri. Ada ya, koma karena apa? Ada masalahnya itu saudara, ya karena sakit atau karena apa? Ya ini saudara, dan penyakit apa yang sekarang baik yang ada di rumah sakit bahkan sampai di ICU di mana saja ya, karena Roh Kudus kan menembus batas. Hembusi Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala penyakit yang datang dari medis, penyakit yang datang dari iblis, dari roh jahat, dari kuasa gelap, termasuk tenung dan lain sebagainya. Dari tempat ini, saya ikat dan saya patahkan kekuatan dan kau perintahkan demi nama Tuhan Yesus Kristus.
pergi, keluar, sembuh. 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 Pulih. Karena dia, Roh Kudus sudah bekerja. Haleluya. Di mana saja, apa saja. Jangan takut, saudara. Tuhan berdaulat. Ya, manusia mengatakan apa? Tuhan berdaulat. Ini misi impossible. Oh, enggak. Sekarang ini misi possible. Tidak mustahil, saudara. Haleluya. Kau yang pekerjaannya sekarang lagi sulit. Ya, mencari pekerjaan sulit. Bekerja sendiri sulit. Mau onsite, mau online, sulit semua. Tapi ketika engkau dibukakan jalan Roh Kudus, hembusi Roh Kudus, berkat Tuhan turun atasnya. Melawat yang sulit-sulit, yang dikatakan impossible, dibuat possible oleh Roh Kudus penembus. Memberikan jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan aset-asetmu dengan cara ajaib laku. Jual hutang piutangmu beres dengan cara Tuhan, diberikan solusi yang baik, yang benar, yang baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau akan menikmati namanya sukacita daripada dia. Haleluya. Rumah tangga keluargamu lagi masalah, berantakan. Ingat, Roh Kudus bekerja. Jamah mereka, warga-keluarga, suami, istri, anak-anak, menantu, cucu semua, hembusi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan harmoni yang benar, yang rukun dalam hidup rumah tangga keluarganya. Hembusi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pendidikan anak, baik mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, di mana saja berada, hembusi Roh Kudus. Tambahkan hikmat akal budi mereka. Dan Tuhan menjaga mereka. Buat mereka berhasil bersama Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Banyak orang-orang yang bergumul tentang hal-hal yang lain Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan, Engkau yang Maha Tahu melihat. Dan Engkau yang akan menjawab semuanya. Karena Roh-Mu bekerja atas mereka. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Engkau bekerja Tuhan. Menjamah kami, melawat kami Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, hembusi Roh Kudus. Berembuslah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Soteria. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa lagi Rabu yang akan datang ya. Puji Tuhan.